Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah rahimallah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan salat subuh 2 rakaat secara nyaman, sebagaimana kita ketahui bersama saudara-saudara kita yang lainnya itu tidak mudah menjalankan sholat subuh dengan kenyamanan sebagaimana yang kita nikmati. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, khataman ummah, khataman makhluk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita memasuki tahun 2024, barangkali masih ingat pada saat kita memasuki atau seluruh dunia menyambut tahun 2000, tahun 1999 dengan berbagai kegagapan tertentu, terutama mereka-mereka yang menekuni bidang atau informatika yang biasa menggunakan identitas waktu itu dengan 99 terjadi 00 kan masa jadi 1900. Nah, dengan demikian sebenarnya sangat menjadi tidak terasa sudah 24 tahun kita memasuki milenial ini. Nah, bagi kita sebetulnya kan dengan bertambahnya waktu yang kemudian ditandai dengan hitungan tahun baik miladiah maupun qamariyah, itu kan menandai bahwa jatah kehidupan kita itu berkurang. Beberapa waktu yang lalu jatah kehidupan kita berkurang sekian detik, sekian menit dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah berkurang dari milenial itu 24 tahun. Jatah dunia pun sama. Dunia itu pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an, al-qari'atu mal-qari'ah, kegoncangan itu. Bagaimana kita kadang-kadang saya membayangkan di sekemerak gunung puncak yang sekemerak itu bergerak, bayangkan itu adalah tinggi paling 200-300 meter. Nah, kalau pegunungan Himalaya yang tingginya sekian ribu meter itu bergerak, kan ada suatu kegagapan. Karena itu adalah sebagaimana pesan Rasulullah bahwa pada saat terjadinya hari kiamat itu kan matahari didekatkan ke arah bumi dan panasnya luar biasa. Dan manusia semuanya tidak berpakaian. Waktu Rasulullah menceritakan kepada Aisyah, beliau itu bertanya, apa enggak tidak malu ya Rasulullah melihat aurat orang lain? Aisyah, Rasulullah benar itu orang enggak ada sekali hanya memikirkan keselamatan dirinya, tidak lagi memikirkan hal yang lainnya. Jamaah rahimahullah, nah di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18 yang populer, saya kira sebagian besar dari kita menghafal, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, taqullaha, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi dalam menyambut suatu pergantian waktu, entah itu detik sebetulnya kan, seharusnya kalau kita mau, entah itu menit, entah itu jam, entah itu hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Itu Allah sudah berpesan, hendaklah kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya masa lalu atau yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan. Tapi tidak hanya cukup itu adalah untuk hari esok. Di dalam tafsir yang diterjemahkan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang ada di HP kita masing-masing itu dinyatakan adalah hari esok adalah akhirat. Jadi dengan demikian seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya jatah kita untuk memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat itu berkurang. Waktunya, pemikiran kita dan sebagainya. Tetapi di lain pihak, maka sesuatu yang sudah kita perbuat itu akan kita bawa dan akan kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana nanti pada akhirnya kan ada suatu evaluasi pada hari akhir. Sebetulnya ketentuan Allah atau keputusan Allah terhadap apa-apa yang telah kita perbuat itu sudah mulai pada saat kita nanti meninggalkan dunia, pada saat kita melalui alam barzakhh, alam penantian yang lamanya itu kita wallahu alam. Rasulullah sudah hampir 1000 tahun atau hampir 1000 tahun lebih. Nabi Isa alaihissalam kalau perhitungan itu cukup akurat ataupun mendekatilah sudah 2024 tahun kurang lah usia Nabi Isa itu tidak panjang. Memang ada sejarah atau ada informasi Nabi Isa itu tidak wafat, dia masih
hidup entah di mana itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian dalam menyambut tahun baru ataupun namanya lah, nanti mungkin 12 bulan lagi kan 2025, maka sikap yang sebaiknya diambil kita oleh umat Islam yang mengimani Al-Qur'an itu adalah seperti yang tercantum dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Jadi kita bergantinya waktu itu adalah karena menurut Al-Ghazali jarak terjauh itu bukan dari bumi ke matahari yang lainnya, ke Mars yang sekian miliar kilometer, ke bulan yang sekian juta kilometer. Jarak paling jauh adalah waktu lalu yang sudah kita lalui. Semenit sedetik yang lalu tidak akan kita temui. Semenit yang lalu apalagi, itu jarak yang paling jauh. Ghazali kan memberikan suatu pesan filosofi seperti itu. Nah, dengan demikian apa yang sudah kita perbuat dari segi waktu itu nggak akan kita bisa ulang. Nah, dengan demikian kalau pada akhirnya evaluasi rutin yang kita lakukan itu bisa kita realisasikan, maka sebagaimana pesan Rasulullah itu kan, Rasulullah itu melakukan istighfar itu setidaknya 100 kali setiap hari. Kita pada sholat 3 kali, kalau kalikan 17 atau kalikan sholat wajib 5 kali, 15 kali. Dengan demikian memberikan kita masih kesempatan untuk melaksanakan istighfar setiap saat di mana kita mengingat sesuatu yang sudah berlalu. Nah, dengan demikian maka sebagaimana tercantum di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 110, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kita takdir kita, qadarullah kita itu adalah khairan ummatin ukhrijat linnas. Takdir itu saya baca tadi atau ada yang menakdirkan dari sebagai frame, suatu angka petunjuk arah kalau untuk Ustaz tadi Hidayat itu di mana petunjuk arah adalah bahwa kita itu adalah khairan ummatin ukhrijat linnas. Kita itu ditakdirkan sebagai umat yang terbaik, ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah kelengkapan yang harus kita lalui. Dengan berjalannya waktu kita harus melakukan sesuatu yang ta'maruna bil ma'ruf. Dengan berjalannya waktu kita harus melakukan tanhauna 'anil munkar. Dengan kalau itu sudah kita lalui dengan melakukan istighfar, tidak ada manusia yang sempurna, maka takdir Allah bahwa kita adalah khairan ummatin ukhrijat linnas itu bisa kita realisasikan, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita meninggalkan dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.